Filipi 2 ayat 5 sampai 11 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saya percaya saudara, ada satu nama, hanya satu nama yang oleh Bapa ditinggikan. Dia adalah nama di atas segala nama. Ada namanya, ada siapa saudara? Siapa namanya? Yesus. Dia patut ditinggikan pada sore hari ini. Tidak ada nama lain, bukan nama saya, bukan nama AFGF, tapi nama Yesus yang dimuliakan pada sore hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kami masih bisa berkumpul Tuhan, kami masih bisa berbakti Tuhan secara face to face. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh amat baik buat kami. Penyertaan-Mu Tuhan, kesehatan, kekuatan, berkat, anugerah yang Tuhan berikan pada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapak, biarlah urapan-Mu boleh turun Tuhan dalam kebaktian pada sore hari ini Tuhan. Biar jemaat-Mu boleh merasakan kuasa-Mu boleh ada dan hadir di tempat ini. Bahkan anak-anak kecil sekalipun Tuhan, mereka juga boleh merasakan kuasa Tuhan ada di tempat ini. Berajalah Roh Kudus, biarlah Kau tilik dan Kau yang lawat seluruh jemaat yang ada pada sore hari ini. Hanya di dalam nama satu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan siap memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri, katakan amin. Amin. Haleluya.
toh. Sikut aja, sikut. Ini lagu yang kedua ini kita mau menyatakan kalau kita tuh benar-benar percaya sama Tuhan. Amin. Kita percaya sama Tuhan. Ayo semuanya, kita masih siap memuji Tuhan kan? Haleluya. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Cuma selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang.
IFJ Wellington, welcome to 2022. Mari kita lihat Cube News minggu ini. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Informasi iCare minggu ini jam 6.30 PM. iCare Tirsa pada hari Kamis, iCare Jack, Jimmy, dan Risha pada hari Jumat, iCare Wilhan pada hari Sabtu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi iCare leader masing-masing. Nah, demikianlah FJF News dalam sepekan. Jangan lupa tahun ini harus rajin iCare dan rajin prayer meeting. God bless you. Tambahan pengumuman untuk minggu ini, seperti yang kita tahu bersama bahwa malam ini kita jam 11.59 kita akan seluruh Disneyland akan pindah ke red traffic light, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka ibadah padang kita postpone sampai menunggu pengumuman selanjutnya. Kita akan memberikan persembahan untuk yang pertama kali hadir. Informasi persembahan, kotak persembahan ada di depan sebelah kiri stage. Sebelum mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk karunia Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan dalam segala fungsi hidup kami untuk senantiasa membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami fokus kepada kebaikan Tuhan. Tuhan berusaha memampukan kami untuk terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya Tuhan itu yang akan menguatkan hidup kami, memampukan kami dalam menghadapi setiap pergumulan. Kami tidak fokus kepada pergumulan, kepada masalah, tapi kami bawa perhatian kami untuk melihat Tuhan yang lebih besar dari setiap pergumulan kami. Tuhan, sore hari ini terima kasih untuk kesempatan Kau berikan buat setiap kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kau yang memberkati persembahan kami Tuhan, Kau yang memilih Tuhan setiap motivasi kerinduan kami membawa persembahan kami yang terbaik kami berikan untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saya mengajak jemaat Tuhan, kita akan berdoa doa yang diajarkan Yesus oleh kita, doa Bapa kami. Mari sambil bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni dari salah pada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang hidup saja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya mengundang seluruh anak-anak sekolah minggu untuk datang ke depan. Sunday School Kids. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mari jemaat Tuhan boleh arahkan tangan kita dan mau satukan hati, kita mau berdoa untuk anak-anak Sunday School Kids. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak kami ini Tuhan. Kami percaya ini bukan anak-anak kami, tapi ini anak-anak Engkau yang dititipkan bagi orang tua masing-masing Tuhan. Engkau yang mempercayakan ini dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Mari Tuhan, saat sebelum mereka akan masuk ke Sunday School Tuhan, kami berdoa biar Engkau berikan hikmat buat anak-anak kami ini Tuhan, pengertian yang daripadamu, sehingga setiap pelajaran yang mereka terima hari ini Tuhan biar boleh berguna dalam kehidupan mereka, menjadi benih yang tertanam di dalam kehidupan mereka yang tidak akan berlalu dengan percuma, sebab benih itu tertanam di tanah yang baik, yang bertumbuh subur dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap guru-guru Sunday School Tuhan mengajar dalam pimpinan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, kami siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, di Matius 1 ayat 23, di Matius 1 ini menceritakan cerita pada saat Tuhan Yesus akan
mampir ke dunia. Di Matius 1 ayat 23 ini, pada saat Yusuf sangat galau, sangat ketakutan, bingung apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus kerjakan karena Maria sudah mengandung. Dan Yesus mengasihi Maria. Di Matius 1 ayat 23 dikatakan, 22 ayat 23 dikatakan, hal itu terjadi. Ini pada saat malaikat datang kepada Yusuf di dalam mimpinya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Saudara, Immanuel, Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel. Yesus adalah Immanuel yang selalu menyertai kita. Mungkin kita dalam keadaan bingung seperti Yusuf, mungkin kita dalam keadaan galau seperti Yusuf. Kita nggak tahu apa yang akan, langkah apa yang kita akan lakukan, decision apa yang terbaik yang kita mau ambil. Tapi saya mau encourage pada sore hari ini, seperti dikatakan dengan firman ini, dikatakan Tuhan menyertai kita. Apapun itu saudara, pada saat kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, yang menuntun kehidupan kita. Mungkin kanan kiri kita penuh dengan badai, penuh dengan ketakutan, kayak nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Seperti hari ini kita dengar news, kita akan move ke red. Mungkin ada ketakutan, mungkin ada kekhawatiran. Tapi saudara, kita bertahan 2 tahun masa pandemi ini semua karena kemurahan Tuhan. Benar ya, sebelah kanan kiri kita rebah. Di Indonesia kita sering terdengar berita yang menyedihkan. Tapi kalau kita sampai hari ini masih bernafas, saudara, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi pada saat kita seperti yang dikatakan Allah waktu Syari Haris Jumat kemarin, jadikan Yesus Raja atas kehidupan kita. Jadikan Yesus Juru Selamat dalam kehidupan kita. Juru Selamat yang menuntun kehidupan kita, yang berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang menuntun kita, saudara. Dia akan berjalan bersama kita. Dia akan berjalan di depan kita, menuntun kita kemanapun Dia membawa kita. Mari kita menundukkan kepala. Saya percaya kasih karunia Tuhan gak akan berakhir. Saya percaya setiap daripada kita mengalami Tuhan dan mengalami kebaikannya demi kebaikannya. Mungkin 1 menit kita mau angkat ucapan syukur kita buat Tuhan. Mungkin kita lupa mengucap syukur. Mungkin kita take advantage akan makanan yang mungkin ada di meja kita. Mungkin kita take advantage buat orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, suami, istri kita, anak-anak kita. Biarlah pada sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan syukur sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat suara buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekhawatiran kami Tuhan, ketakutan kami Tuhan, kami mau taruh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang soal dalam semua kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkuasa, Engkau yang masih berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tuhan, apapun terjadi dalam kehidupan kami percaya. Dalam perjalanan kehidupan kami percaya Engkau Allah selalu beserta kami. Terima kasih ya Tuhan, di awal tahun 2022 ini ya Tuhan, kami bisa berdiri, bisa datang ke gereja ya Tuhan, kami bisa terus memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah itu terus menjadi kerinduan kami ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau sepanjang tahun 2022 ini ya Tuhan. Kami nggak tahu kejadian seperti apa ya Tuhan, bulan depan, minggu depan, ataupun besok ya Bapak. Kami yakin dan percaya, kami hidup bersama Tuhan dan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara firman yang membuat kami semua ya Tuhan. Tegur kami ya Bapa, biar kami bisa semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Ampuni segala dosa dan salah kami. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih tim Present Worship, luar biasa selalu membawa kita ke penyembahan yang baru setiap minggu. Apa kabar? Jemaat IFJF Wellington? Luar biasa ya. Minggu ini kita bicara tentang, sesuai dengan tema yang diberikan oleh Pastor Simon, kita bicara tentang power of Holy Spirit, kekuatan dari Roh Kudus. Kita percaya, saya yakin, saudara dan saya percaya bahwa Roh Kudus itu roh yang paling peka dan rindu untuk bisa membuat saudara dan saya menjadi damai, saudara dan saya menjadi penuh sukacita. Roh Kudus itu selalu mau berikan yang terbaik buat saudara dan saya. Roh yang selalu menegur dan juga memperingati saudara dan saya dalam keadaan apapun. Kita sama-sama buka di Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 dan ke-27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 dan 27. Saya undang kita sama-sama baca. Yang 26 bapak-bapak bisa bantu baca saya, dan 27 ibu-ibu bisa sama-sama baca. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ibu-ibu 1, 2, 3. Amin. Ini tugas Roh Kudus dalam hidup kita yang mau nyatakan dalam pribadi saudara dan saya. Roh Kudus selalu mau menghibur waktu kita dalam keadaan gak enak, keadaan susah, keadaan terjepit, tapi hanya Roh Kudus yang bisa menghibur saudara dan saya. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan Roh Kudus juga bisa menjadi roh yang menghibur. Siapa sih yang gak suka dihibur? Roh Kudus selalu bisa menghibur saudara dan saya dalam keadaan apapun, sehingga ada damai sejahtera. Ini pekerjaan iblis yang paling jahat saat ini adalah mencuri damai sejahtera anak-anak Tuhan. Kalau damai sejahtera sudah dicuri, anak-anak Tuhan bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau Roh Allah ada dalam kehidupan saudara dan saya, Roh Allah mau memberikan damai sejahtera. Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Pribadi yang luar biasa yaitu Yesus, yang tidak lain adalah pribadi ketiga dari Trinitas, dalam segala hal setara dengan Bapa dan Putra. Bersama-sama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan selama-lamanya. Itu dalam pribadi Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Pribadi yang luar biasa tersebut saat ini hidup di dalam saudara dan saya. Ada. Setiap saudara dan saya punya Roh Kudus di dalam. Tergantung bagaimana kita mau menggunakan ataupun mau berbicara kepada Roh Kudus. Kita punya akses setiap saat untuk berbicara kepada Roh Kudus ataupun bisa ngomong dengan Roh Kudus itu sendiri. Saya ada contoh kecil gitu ya. Waktu saya nyetir gini, saya nggak tahu nih mau belok kanan, belok kiri, lagi nyasar. Saya tanya aja, Tuhan belok mana nih, belok kiri, belok kanan. Kasih tahu tuh belok kanan, belok kanan, belok kanan.
Kadang-kadang seperti simpel gitu ya. Cuma ngomong seperti itu, tapi benar kalau saya belok kiri saya akan semakin jalan jauh dan tersesat. Tapi kalau saya mau mendengar Roh Allah yang hidup dalam kehidupan saudara dan saya, kita lebih peka bisa mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan buat saudara dan saya. Kita memiliki Roh Kudus, pribadi yang maha kuasa, pribadi yang penghibur, penolong, pribadi yang lembut, pribadi yang mulia dan penasehat ajaib. Hanya dengan Roh Kudus dia bisa memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa buat saudara dan saya. Jangan lupa kita bisa melewati tahun 2021 kemarin hanya karena kebaikan Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup ini. Bersama dengan di awal tahun 2022 kita juga bisa menjalaninya hanya dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah bersama dengan saudara dan saya. Ada 3 poin yang saya mau sharing pada hari ini berbicara tentang the power of Holy Spirit. Yang pertama, jangan pernah mengabaikan suara Roh Kudus. Jangan pernah mengabaikan suara Roh Kudus. Karena kita nggak tahu nih, mana sih suara Roh Kudus, apa sih suara Roh Kudus. Jangan sampai kita mengabaikan. Kalau Tuhan sudah memberi peringatan buat saudara dan saya, kalau kita nggak peka, kita nggak tahu ini paling suara siapa gitu. Jangan dengerin lah. Kita punya mengandalkan kepintaran, kepandaian, kekayaan diri kita sendiri sehingga kita melakukan hal yang salah. Padahal Roh Kudus sudah berusaha untuk mengingatkan supaya kita mengambil keputusan yang seperti ini. Kita buka di Ayub 33 ayat 4. Di sini berkata, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah, Roh Kudus yang telah membuat saudara dan saya, dan nafas maha kuasa membuat aku hidup. Tema bulan ini di FGF, we are alive. Kita hidup. Hidup oleh apa? Hidup oleh kekayaan yang kita punya. Hidup oleh kepintaran yang kita punya. Hidup oleh apa? Oleh orang yang kita kasih, yang kita punya. No, kita hanya hidup oleh Roh Allah yang ada dalam diri kita, saudara dan saya. Tanpa Roh Allah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, kita nggak hidup secara sempurna. Tapi kalau ada Roh Allah yang hidup bersama saudara dan saya, Roh Allah yang membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jika ingin mendengar dan mengenali suara Tuhan dalam hidup ini, kita harus menghabiskan waktu di sekitar Tuhan atau berdiam dalam hadirat Tuhan. Semakin kita sering berdiam di dalam hadirat Tuhan, semakin kita sering tahu bahwa suara Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Cara terbaik mengetahui seperti apa suara Tuhan adalah dengan membaca firman Tuhan. Semakin kita sering baca firman Tuhan, semakin kita bisa mengerti dan mengenali suara Tuhan. Semakin kita jarang baca firman Tuhan, kita nggak tahu ini apa yang kita lakukan udah benar atau enggak. Kita hanya bercermin dengan firman Tuhan. Semakin banyak waktu kita dengan firman, menghabiskan waktu kita dengan firman Tuhan, semakin mudah kita mengenali suara Tuhan. Kita buka 2 Matius 3 ayat 16 dan 17. 2 Matius 3 ayat 16 dan 17. Kata Roh Allah telah membuat aku. Saya tolong di belakang bantu. Saya baca di sini. Segala tulisan yang dihafal Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia untuk kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, firman Allah ini untuk membetulkan diri kita sendiri. Firman Allah ini dihembuskan oleh Allah sendiri sehingga bisa menjadi pedoman dalam kehidupan pribadi saudara dan saya. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Yang pertama, menerima firman Tuhan. Kita harus bisa menerima firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah merespon firman Tuhan. Kalau kita hanya menerima, merenungkan, tapi kita nggak meresponi firman Tuhan, kita sama saja tidak mendengar. Kita mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan.
Tapi kalau kita meresponi firman Tuhan, kita mendengar panggilan dalam diri kita sendiri melalui Roh Kudus. Kadang-kadang orang manggil kita nggak dipanggil berapa kali gitu, atau panggil anak, panggil istri, panggil dari kamar nggak nyaut-nyaut, lagi ngapain nggak dengar-dengar. Saya panggil Han di depan, antara dia emang benar-benar nggak dengar, emang belakang nggak dengar gitu. Saudara tahu bakalan disuruh gitu kalau saya dari kamar gitu. Ada dua artinya nih, memang dia nggak dengar atau emang belakang nggak dengar. Kita harus peka loh dengar suara Tuhan. Kita harus tahu, semakin kita makin menyatakan sering membaca Alkitab, semakin kita peka itu suara dari Tuhan atau bukan. Saya ada ilustrasi, saya minta tolong anak-anak muda yang tadi saya panggil untuk maju ke depan. Ada ilustrasi sedikit aja ya, bagaimana mengenal suara Tuhan. Berjejer 1, 2, 3 teman. Di sini. 1, mari ke saya. 2, 3. Ya. Andi nomor 1, Tony nomor 2, Aldo nomor 3. Aldo nomor 3 ya. Kalau saya bawa fluid. Kalau saya whistle sekali, Andi maju ke depan satu langkah. Kalau 2 kali, Tony maju ke depan 2 langkah. Aldo kalau 3 kali maju ke depan 1 langkah. Oke. Kalau yang keempat, mundur 1 langkah. Kalau saya whistle ke 5 kali whistle, kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke? Kita coba ya. Luar biasa ya. Thank you. Bagaimana kita mendengar ataupun meresponi suara yang kita dengar, itu penting sekali. Ada ilustrasi sedikit waktu saya bikin persiapan ini mengenai mengenal suara Tuhan. Selama kerusuhan di Palestina tahun 30-an di desa Haifa, semua warga desa dihukum dengan hewan ternak mereka disita oleh pemerintah pada saat itu. Warga dapat menebus hewan mereka dengan harga tertentu. Singkat cerita, di antara mereka ada seorang anak gembala, yatim piatu, datang untuk menebus ternaknya. Dia waktu itu disita pemerintah 8 domba. Jadi mau nebus 8 domba yang disita oleh pemerintah. Singkat cerita, dengan uang seadanya, si anak yatim piatu itu membawa uang yang seadanya, yang tidak sesuai dengan 8 domba yang harus dibayar. Tapi dia datang dengan percaya, dia datang ke kandang penjaga hewan tersebut dan dia bilang, saya mau menebus hewan saya 8 ekor domba yang besar-besar. Dia bilang. Penjaganya ketawa dalam hati, ketawa anak kecil ini anak kecil gini mana bisa bawa 8 domba gede-gede. Palingan juga kuat 2 domba kurus-kurus juga paling udah nggak bisa ngangkat lagi banyak, paling cuma bisa bawa 2 domba yang kurus-kurus. Si penjaganya karena dia jahat, dia tetap aja ambil duitnya tuh, uang dari anak yatim piatu ini, dan dia bilang, yaudah ambil aja kamu domba-domba yang milik kamu ambil aja. Terus pengembala ini dia mengeluarkan satu kayak roket trompet kecil, disebutnya hifa di sini pada zaman itu di Palestina. Dia mengeluarkan hifa, lalu dia cuma whistle to hifa cuma sekali, panjang, yang bikin penjaga ternak ini kaget. 8 ekor domba yang besar-besar langsung datang menghadap ke pinggir pintu penjaga. Dan itu membunyikan lagi 2 kali, dan domba-domba besar itu langsung ikutin si gembala ini. 8 domba itu yang besar-besar
ketika si anak kecil ini membunyikan 2 kali, domba itu langsung ikutin kemana Tuhan itu pergi dan keluar. Penting sekali kita untuk mendengar dan mengerti tanda-tanda dari Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa Anda mendengar ataupun mengerti tanda-tanda dari Tuhan, membuat saudara dan saya nggak tahu apa yang kita mesti lakukan. Kita bisa mengerti tanda-tanda Tuhan melalui Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Itu penting sekali. Kenapa kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Pakai, berbicara dengan Roh Kudus. Minta baca firman Tuhan sehingga mengerti bagaimana kita tuh bisa mendengar ataupun lebih peka dengan suara-suara Tuhan. Yang kedua adalah poin yang saya mau share pada hari ini, jangan menyepelekan kuasa Roh Kudus. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kalau Roh Kudus sudah berada dalam kehidupan saudara dan saya, kita mau nggak takut kita untuk memberitakan firman Tuhan. Kita nggak takut untuk membicarakan kebenaran dalam firman Tuhan buat orang-orang di luar sana. Kalau nggak saudara dan saya berbicara kebenaran, siapa lagi? Semakin orang akan disesatkan, semakin orang akan tidak mengenal Tuhan. Semakin banyak orang tidak mengenal tanda-tanda ataupun sign-sign yang Tuhan mau berikan untuk kebaikan saudara dan saya. Ingat, Roh Kudus tugas utamanya adalah mau memberikan damai sejahtera buat saudara dan saya. Tahun ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Nggak usah bicara bulan depan, minggu depan, besok aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Nanti malam kita udah baca berita, kita akan masuk zona merah. Bukan Wellington aja, Ponorogo doang, tapi seluruh sih. Saya baca berita gitu beberapa hari yang lalu tentang ada yang tahu Elon Musk di sini yang punya Tesla. Dia bilang dia punya rencana untuk menyiapkan rumah 5 tahun lagi di Mars. Karena dia melihat bumi ini udah semakin nggak bisa untuk ditinggali, semakin kacau, dan dia nggak bisa prediksi 5 tahun ke depan bumi ini akan seperti apa. Dengan segala kekayaannya, dengan segala kepintarannya, dia mau coba sesuatu yang baru, yang kadang-kadang melewati dari akal pikiran manusia. Ketika dia buat statement dia mau bikin rumah ataupun kehidupan di Mars, para peneliti lain juga berbicara bahwa itu tidak mungkin. Hanya karena Tuhan, dan peneliti ini keputusan hanya Tuhan yang bisa membuat kehidupan di dunia, di bumi, selain di bumi nggak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Peneliti ini bilang kalau sampai ada orang yang bisa hidup di Mars, kalau di Elon Musk ini mau beberapa orang bawa ke sana, itu akan adanya namanya kanibal. Zaman kedua kanibal, orang makan orang dan lain sebagainya, karena tumbuhan dan hewan nggak bisa hidup di sana. Tapi sebagai orang percaya kita mau hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita nggak tahu apa yang terjadi di 2022, tapi kamu mau percaya bahwa bukan karena kekuatan, kepintaran, dan kekayaan saudara dan saya kita bisa melewati tahun 2022 ini, tapi hanya karena tuntunan Roh Kudus, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita akan bisa melewati segala macam masalah, tantangan, dan lain sebagainya. Ingat tadi lagunya berkata, Immanuel, Tuhan Allah beserta dengan kita. Kalau saya mau flashback itu, mau lihat tahun 2021, Tuhan tuh baik loh. Banyak kejadian-kejadian yang kita nggak pikirkan udah Tuhan lewati dengan berbagai macam cara, kita masih bisa sampai saat sekarang. Saya nggak tahu masalah pribadi saudara dan saya, tapi saya mau bilang, saya tahun 2021 itu ada masalah-masalah, tapi Tuhan lewati baik-baik aja. Karena saya percaya
percaya Tuhan berserta dengan saudara dan saya. Sama juga di tahun 2022 ini, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Yang saya tahu dan saya percaya, Tuhan masih tetap bersama saudara dan saya. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus yang bisa mengingatkan, bisa menegur apa yang kita lakukan ini baik atau enggak. Karena Roh Kudus membantu kita dalam segala peperangan-peperangan, segala masalah-masalah. Masalah sekarang bukan cuma masalah biasa aja, semakin ke depan kita ada peperangan-peperangan rohani yang luar biasa, yang mau membuat anak-anak Tuhan menjadi jatuh, yang mau anak-anak Tuhan menjadi jauh dari Tuhan. Ada peperangan-peperangan luar rohani yang luar biasa. Kita baca di Efesus 6 ayat yang ke-17. Saya berkata, dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sangat simpel sekali, keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Untuk menghadapi peperangan-peperangan rohani, kita perlu yang namanya senjata. Nah, bisa kita keluar ke sana dengan tangan kosong, kita akan mati konyol kalau ibaratnya orang berperang. Tapi kita perlu senjata, senjatanya adalah firman Tuhan. Senjatanya adalah Alkitab. Tuhan sendiri bilang, kita akan berperang melalui peperangan-peperangan rohani, tapi kita harus siapkan juga senjata dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan, kita harus baca, kita harus mengerti, dan kita harus laksanakan firman Tuhan. Saya ingat sekali waktu saya kecil, mama saya kadang-kadang, saya masih kecil itu, umur 6-7 tahun, saya suka takut gitu kalau tidur di kamar sendiri. Semuanya ditemenin. Mama saya bilang, udah taruh aja Alkitab tuh di sebelah bantal, kalau takut pegangin aja Alkitab. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Maksudnya ternyata suruh baca Alkitab. Saya dulu waktu kecil cuma udah, jadi gantinya guling waktu itu pelukin aja Alkitab seperti ini. Saya pikir ini senjatanya gitu. Saya pikir kalau ada yang aneh-aneh datang itu udah Alkitab, saya lagi pegang langsung takut gitu, kabur gitu kayak di film-film. Ternyata maksudnya biar kita baca Alkitab. Penting sekali untuk kita mengerti dan membaca Alkitab. Saya sangat terberkati dengan cerita Daud vs Goliat. Ini cerita yang kita sering kali dengar di Sunday School ataupun kita sering baca di Alkitab. Tapi ada satu poin yang sangat memberkati saya dalam persiapan hari ini, diambil dari 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Saya berkata, tapi Daud, engkau berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Tahu ceritanya? Kita sering baca ceritanya. Selama 1 bulan itu orang-orang Palestin pagi sama sore cuma nakutin orang Israel doang. Dia keluarin tuh si Palestin yang gede, si Goliat, mana lawan gua katanya. Ada, balik lagi. Sore sebelum matahari terbenam dia keluar lagi. Mana belum ada lawannya yang mau melawan gua. Ini baca seperti itu. Selama 30 hari kerjaannya orang Goliat itu cuma nakut-nakutin orang Israel pagi dan malam. Ditunggu tuh siapa mau berani lawan dia. Nggak ada yang berani lawan. Tapi Daud bilang, kau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kita nggak tahu ada berapa lembing yang kita akan hadapi di tahun 2022. Berapa tombak yang akan mengarah kepada kita tahun 2022. Berapa lembing yang akan datang, masalah-masalah apapun, kesakitan dan lain sebagainya datang pada kita 2022. Jadi saya yakin kita maju terus bersama Tuhan. Kita terus berperang bersama Tuhan. Karena Tuhan yang berperang. Hebatnya kita punya Allah Tuhan yang berperang. Apapun masalah yang terjadi, Tuhan berperang. Kalau kita yang berperang, kita bakal bisa. Kita pasti kalah menghadapi masalah-masalah ini. Tapi kalau Tuhan berperang melawan masalah kita tinggal menikmati hasilnya aja. Anak-anak Tuhan itu tinggal menikmati hal-hal yang enak-enaknya aja. Karena Tuhan telah berperang pada kita. Tapi jangan khawatir karena
Tuhan selalu beserta dengan kita. Saul juga pada saat itu, raja yang berkata saat itu juga memberikan motivasi buat Daud, karena kakak-kakaknya Daud dan teman-temannya lain, prajurit-prajurit yang besar nggak ada yang berani melawan Goliat pada saat itu. Bangsa Israel diolok-olok oleh bangsa Filistin saat itu, nggak ada pilihan sebagai raja. Yaudahlah, walaupun Daud masih kecil, dikasih harapan. Di sini dibilang, kita buka 1 Samuel 17 ayat 37. 37 berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dan juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Maksudnya takut, Tuhan menyertai engkau. Mungkin si Saul berkata seperti ini, nggak ada pilihan lain, nggak ada lagi tentara yang mau berperang. Nggak ada pilihan lain. Tapi dibilang cakar singa dan cakar beruang udah dilewati loh. Tahun 2021 tuh cakar singa sama cakar beruang udah kita lewati, guys. Udah kita lewati semuanya. Nggak usah takut. Cakar singa, cakar beruang, segala masalah udah kita lewatin tahun 2021 bersama Tuhan. Di tahun 2022 ini dikasih lagi masalah yang besar adalah Goliat. Tapi ending ceritanya selalu baik kalau kita berjalan bersama Tuhan. Selalu ada kemenangan demi kemenangan. Ending ceritanya kalau kita berjalan sama Tuhan, itu pasti ada kemenangan. Apapun masalah yang lebih besar, Goliat ini lebih besar daripada cakar beruang sama cakar apa dibilang sampai tadi, cakar singa. Goliatnya lebih besar, jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi 2021. Tapi Tuhan sediakan kemenangan buat saudara dan saya di tahun ini. Saya yakin. Nggak usah takut, terus berjalan bersama Tuhan karena Allah menyertai kita. Immanuel. Poin yang ketiga tentang sore hari ini bicara tentang Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita. Kita buka sama-sama di Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17 berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Luar biasa loh, Roh Kudus tuh udah kenal sama kita, itu udah anak-anak Tuhan tuh luar biasa diberkati sama Tuhan. Kita tuh disiapkan untuk melakukan peperangan-peperangan yang luar biasa. Tuhan udah siapkan kita, tergantung kita siap atau enggak, menerima atau tidak. Senjata, perlengkapan perang kita ini kita mau disiapin atau kita mau tinggalin aja. Nggak siap untuk berperang, mati konyol di medan peperangan nanti. Tapi kalau kita sudah siap berperang dengan Tuhan, ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang Tuhan mau siapkan buat saudara dan saya. Yesus menjanjikan Roh kebenaran untuk menuntun murid-muridnya. Kita percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang sama dengan Bapa dan Anak. Kita perlu mengenal pribadi ini dan mengalaminya secara pribadi. Penting sekali untuk kita mengalami pribadi Roh Kudus secara pribadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak bisa mengerti ataupun tidak bisa bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengalami langsung melalui Roh Kudus. Tapi kalau kita mengalami langsung pribadi Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa mengucap syukur Tuhan, terima kasih Engkau jaga saya pada kemarin. Tuhan Yesus, terima kasih buat keputusan saya ambil kemarin, itu adalah sebuah saya percaya itu campur tangan Engkau. Roh Kudus pribadi yang lembut, sifatnya selalu membuat kita tenang, damai, percaya akan janji Tuhan Yesus. Semakin kita bisa melihat hidup dengan Roh Kudus, semakin kita bisa melihat janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Kita buka di Yohanes 16 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya,
dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, hal-hal akan datang berarti kita belum tahu loh. Kita nggak ngerti, kita belum tahu apapun hal-hal yang akan datang. Tapi Roh Kudus, kalau kita memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, mengalami Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, janji-janji seperti ini Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Janji-janji ini kita semakin kelihatan, oh Tuhan mau jalannya ke sini ya. Kita udah tahu, oh beli gak ya? Oh jual gak ya? Jangan cuma mengharapkan kepintaran ataupun kekayaan intelektual diri saudara dan saya sendiri, tapi libatkan Roh Kudus dalam segala hal, maksud hal-hal yang kecil. Saya terberkati tadi waktu tim Preston Worship latihan. Jadi saya bilang, ayo kalau misalnya kita lagi grogi ataupun gimana, kita minta Roh Kudus untuk bantu, supaya apapun yang kita lakukan ini bukan karena kita pintar bermain gitar, bukan karena kita pintar main piano ataupun kita bisa nyanyi, tapi kita mau untuk kemuliaan Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang kita libatkan untuk kemuliaan Tuhan. Hal-hal yang akan datang ini bicara tentang janji Tuhan. Tuhan akan menyatakan lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Saya undang tim Preston Worship untuk maju ke depan. Kita sudah masuk minggu ketiga tahun 2022. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan terus bersama dengan kita. Immanuel, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus mau siapkan sesuatu yang kita nggak tahu, apa yang kita tidak lihat, apa yang tidak kita dengar. Tuhan mau siapkan dan mau siapkan itu buat saudara dan saya. Terus hidup dalam Tuhan, terus muliakan hidup kita di dalam Tuhan, terus senangkan hati Tuhan. Mari dengan sikap doa kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapakku yang ada
ya Tuhan, Kau luar biasa, Kau bertahta dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau yang pertama dan Kau yang terakhir ya Tuhan. Tuhan Yesus, apapun yang terjadi ya Tuhan, kami percaya Kau berdaulat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau selalu ada buat kami, Kau selalu menyertai kami, apapun itu juga. Tuhan Yesus, kami berserah segala apapun kebutuhan yang kami perlukan di tahun 2022 ini ya Tuhan, dalam tangan-Mu. Hanya lewat kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa ilahi-Mu, aku hidup dalam kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan. Berkecala dalam hidup kami semua ya Tuhan dalam sepanjang tahun ini. Terima kasih buat bekal yang Kau berikan buat kami di 3 minggu awal tahun 2022 ini ya Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan hanya untuk terus memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, saya mau declare ya Bapa, kami tidak akan kekurangan apapun. Kami pasti berhasil dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam mencari pasangan hidup. Aku declare ya Tuhan, kami pasti sehat. Dengan kesehatan yang kami punya, kami mau terus pakai mulutku, pakai mulut kami semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, jika engkau mendengarkan Tuhan Allah-Mu dan melakukan segala perintahnya sampai kepada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan berkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Satu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lubungmu, dalam usahamu, di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pemberitaran yang melimpah yang di langit untuk menurunkan hujan bagi masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak menerima pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau melangkah di awal tahun 2022 ini hanya dengan Engkau ya Tuhan. Kami berjalan pada Engkau. Kami mau terus dengan apa yang kami punya ya Tuhan, untuk bisa terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus. Berdoa ya Tuhan, buat kami semua yang ada di ruangan ini ya Tuhan, biar kami bisa beri bekal dengan roh yang kami punya, sehingga Roh Kudus itu bisa benar-benar bekerja dalam kehidupan pribadi kami ya Tuhan. Kau damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus